Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam acara diseminasi guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya tak lupa pula selawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panti, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Diseminasi Guru Penggerak Angkatan 7 di SMA 1 Panti, dan Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia. Di sini saya selaku pembawa acara untuk diseminasi guru penggerak angkatan 7 di sekolah SMA Negeri 1 Panti pada hari Selasa 31 Januari 2023 yang bertempat di Labor Fisika SMA Negeri 1 Panti. Adapun susunan acara yang pertama adalah pembukaan rangkaian pembuka yang sedang berlangsung, dan kemudian masuk kepada acara yang berikutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Z.D. Suarsa. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, pada siang yang berbahagia ini kami bermunajat kepadamu dalam rangka diseminasi guru penggerak yang angkatan 7 yang sudah berlangsung di sekolah kami. Mudah-mudahan ya Allah, tambahlah ilmu kami, tambahlah pemahaman kami, jadikan sekolah kami menuju sekolah yang lebih mapan, lebih baik ke depan. Mudah-mudahan ini semuanya diserahkan kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi menambah rasa keimanan kita dan memperlancar acara kita pada hari ini. Baiklah, masuk kegiatan yang berikutnya adalah kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pati. Kepada Bapak Aksan Arif MPD dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka diseminasi lokakarya calon guru penggerak angkatan ke-7. Salam beri salam ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kedua tidak dosa-dosanya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu Majelis Guru SMA 1 Pati yang hadir pada saat ini untuk ikut bersama-sama mendapatkan semacam pencerahan tentang calon guru penggerak. Tadi di pertemuan orang tua dibacakan ayat Al-Quran yang salah satunya adalah surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan yang telah terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang pada hari ini sudah ada 2 kali kita lakukan prakarya angkatan ke-5 dan sekarang angkatan ke-7. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, karena masih ada tes ataupun kesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak ini, hendaknya jangan sampai kita ketinggalan untuk ikut program guru penggerak. Kemarin juga sudah ada beberapa orang yang mendaftar pada saya minta izin atasan, rupanya tidak jadi. Mudah-mudahan tahap berikutnya tidak lagi menjadi kendala. Mungkin sebagian kita menganggap berat tugas ini sebagai calon guru penggerak. Iya, memang berat, karena di balik itu juga pasti ada sesuatu yang menjanjikan. Meskipun itu baru sebesar katakanlah nanti di PHP, tapi yang jelas kita tetap komitmen dengan calon guru penggerak ini. Jangan dulu diharapkan ke depannya. Yang jelas kalau kita bisa dan kita mampu mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan karir kita dan kita masih punya peluang untuk itu, ikut saja. Susah tidak itu kita hadap bersama, kita lalui bersama. Insya Allah di mana ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Dan terakhir kami ucapkan selamat bagi calon guru penggerak yang hari ini kita hanya mewakilkan 2 orang, dan saya lihat di angkatan 8 satu pun tidak ada yang masuk dari kita ya, dari SMA Pati. Kebanyakan mereka dari Mapatubu Selatan, dari Rabu Utara yang mau seleksi calon guru penggerak angkatan 8. Mungkin nanti mereka menjadi bimbingan dari Gere sebagai pengajar prakteknya. Itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti lokakarya. Mudah-mudahan yang diharapkan oleh kita semua, terutama untuk calon guru penggerak, dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian masuk kepada acara yang berikutnya, yaitu acara diseminasi guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Pati oleh Ibu Herni Solvina SPP. Kepada Ibu kami persilakan. Maaf sebelumnya, untuk acara berikutnya adalah
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri. Silakan duduk kembali. Untuk acara berikutnya yaitu acara diseminasi guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Panti oleh Ibu Herni Solvina SPD. Kepada Ibu Herni Solvina kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, tepatnya Selasa tanggal 31 Januari 2023, kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, labor fisika SMA 1 Panti. Semoga apa yang akan kita dapatkan nanti ataupun yang akan kita peroleh nanti bisa menjadi wawasan buat kita bersama, terutama untuk SMA 1 Panti yang kita cintai. Selawat berangkaikan salam selalu kita kirimkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu membimbing kita untuk mengarahkan kita kepada yang lebih baik, untuk menjadi yang lebih sempurna menuju nanti alam yang akan kita tuju di alam yang sebenarnya. Untuk itu marilah kita bersalawat kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Panti. Selanjutnya yang sama kita hormati Bapak Wakil SMA 1 Panti. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang alhamdulillah mau bersama kita di ruangan dalam rangka diseminasi kegiatan aksi nyata daripada budaya positif calon guru penggerak pada tahun 2022. Alhamdulillah untuk tahun 2022 kami mewakili dari SMA 1 Panti yaitu Herni dan Bapak Alim Simamorang. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sama dengan Bapak dan Ibu, ilmu kami juga baru setahun jagung. Ibaratnya darah pun baru setampok pinang kalau dikaji dengan
budaya kegiatan daripada modul yang ada pada guru penggerak, calon guru penggerak. Dan kami tidak lebih di sini. Namun kegiatan ini harus kami laksanakan, harus kami diseminasikan, harus kami lokakaryakan kepada sekolah yang insya Allah akan menjadi imbas daripada kegiatan ini. Dan mudah-mudahan dari kegiatan kita untuk angkatan 7 akan berimbas lagi nanti untuk angkatan 8, 9, dan 10, dan semakin banyak SMA 1 Panti calon guru penggeraknya atau guru penggeraknya yang akan semakin banyak juga lah nanti perhatian orang terhadap SMA kita, terutama mungkin anak-anak yang akan masuk kepada SMA 1 Panti yang kita cintai. Bapak Ibu guru yang hebat, ini adalah salah satu tugas kami di dalam kegiatan modul 1. Ini adalah modul 1.4. Modul 1.4, dan ini adalah aksi nyata yang harus disampaikan. Dalam hal ini saya sebagai calon guru penggerak dengan fasilitatornya, pengajar praktiknya adalah Bapak Fahru Rozi, dan sama-sama kita tahu Bapak Fahru Rozi adalah kepala sekolah SMK daripada Padang Bogor, Bapak Ibu, Rao. Dan ini adalah ibu fasilitator kita, Ibu Yuhelmi, salah satu pengawas yang keberadaannya sekarang berada di pesisir selatan. Nah, mereka berdua inilah sebagai pendamping kami untuk terus berjuang menjalani kegiatan modul yang tanpa henti-hentinya selalu menyapa agar kami tidak terlena untuk kegiatan ini. Jadi dalam kegiatan ini tidak ada yang sulit Bapak Ibu, semuanya enjoy asalkan mau untuk membuka laptop, itu aja kami rasanya. Ataupun kalau tidak laptop, HP juga menyediakan, yang penting mau bekerja selalu, itu maksudnya. Terus selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kita yang berada di ruangan ini adalah orang-orang hebat, terutama yang ada di SMA 1 Panti. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan SMA 1 Panti kembali mengukir yang terhebat dari guru-gurunya. Adapun kegiatan kita dalam hal ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi yang budaya positif inilah nantinya yang akan kita tularkan, bukan hanya kita sesama guru, tetapi yang lebih utama itu adalah penyebarannya kepada anak didik kita ke depannya. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa sebagai soko pendidikan itu, sebagai tokoh mungkin yang kita idolakan selama ini yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, dan sering kita mengkaji dengan istilahnya yang mendukung dari belakang, mendorong dan menghangatkan murid, itu sering terbaca sama kita, tapi kadang-kadang penjelasan ataupun pelaksanaannya dalam kegiatan harian ini sering tidak terlaksana. Padahal dalam tujuan pendidikan itu pada hakikatnya adalah bagaimana menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru intinya adalah bagaimana untuk mencapai atau mengejar daripada anak-anak kita untuk mencapai keselamatannya dan mencapai kebahagiaannya, kitalah sebagai pembimbingnya. Dan ibaratnya Bapak Ibu, kalau dikajikan, kita ini adalah sebagai petaninya Bapak Ibu. Kita adalah sebagai petani yang nantinya akan menyemaikan benih-benih. Mana yang benihnya? Itulah Bapak Ibu, anak-anak murid kita, anak-anak didik kita. Bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita mengolahnya supaya hal ini menjadi anak yang lebih baik atau hasil tani kita nanti lebih bermakna untuk kedepannya. Baiklah Bapak Ibu, adapun diseminasi kita hari ini itu ada 6 macam sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 5 saya kategorikan yang akan kita sampaikan.
Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar dan motivasi manusia. Yang berikutnya posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, ya, paradigma pembelajaran sekarang ini adalah menuju kepada paradigma baru, Bapak Ibu. Dalam hal ini pembelajaran merupakan sebuah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetisi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, yang mana profil Pancasila ini sebagai salah satu wujud yang dikembangkan dalam paradigma pembelajaran ini. Dan inilah mungkin nanti yang akan kita angkat Bapak Ibu, bagaimana sesuai dengan profil Pancasila yang sudah didengungkan mungkin melalui fase E sekarang, dan nanti kita yang mengajar di kelas 11 juga akan mengalami pengimbasan dari kurikulum Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang akan harus dikuasai, dan kita akan menguasainya terus nanti mana saja itu yang menurut kita sebagai profil Pancasila. Ada di situ yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah tuntutan kepada kita Bapak Ibu. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, mandiri. Yang 5, kreatif. Dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kita paham dan kita dekat dengan kata-kata ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu kata disiplin itu apa sebetulnya? Disiplin itu kira-kira apa Pak Joni? Dari aturan yang sudah ditetapkan, Bu. Ya, mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita sering menganalogikan bahwa disiplin itu adalah sebuah aturan yang dalam aturan terdapat pengawasan dan pengendalian. Dan dalam disiplin, aturan ini sering kita jadikan pemaksaan kepada murid. Dan itu sudah kita kunci dengan aturan-aturan yang sudah kita berikan dalam bentuk format yang ada di BK mungkin ya waktu urut ya. Nah itu mungkin segala sesuatunya kita letakkan dengan angka-angka, dengan skor. Nah itulah disiplin menurut kita bersama. Tapi Bapak Ibu, ternyata secara umum disiplin itu adalah sesuatu yang lebih baik, disiplin yang lebih positif. Itu seperti apa? Nah inilah menurutnya bahwa disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Artinya Bapak Ibu, yang paling penting dalam hal ini adalah tidak ada semacam kecaman kepada anak, tetapi yang lebih ditingkatkan di sini adalah bagaimana berkomunikasi. Selanjutnya, disiplin di sini dilihat dari diri siswa yang sifatnya intrinsik yang dilakukan dengan penuh kebahagiaan dan kesadaran. Kira-kira yang intrinsik itu bagaimana Bapak Ibu? Yang intrinsik. Kesadaran seperti apa yang diminta di sini Bapak Ibu? Dari dalam diri sendiri. Iya, terima kasih Nenek Asiko. Yaitu yang datang dari dalam diri anak. Berarti selama ini yang kita lakukan adalah yang datang selalu intrinsik dari luar. Anak melakukan sesuatu karena anak ada aturan yang dibuat oleh kita, oleh komunitas sekolah kita melalui Lokakarya pada awal tahun. Tanpa kita melibatkan anak, ini loh aturan, kamu harus ikut. Tapi apa yang dirasakan oleh anak tidak bahagia dengan ini. Kenapa? Karena itu bukan datang dari dalam. Terus berikutnya, disiplin diri yang dapat membuat seseorang untuk menggali potensinya untuk menuju ke sebuah tujuan yang dihargai dan bermakna. Artinya ketika anak-anak mereka berdisiplin, itu bukan kehendak mereka. Mereka berdisiplin hanya karena ada unsur kepaksaan dari sekolah. Itu tadi yang disampaikan pada awal, yaitu bahwa ada aturan yang mengikat. Kalau tidak diikuti akan ada hukuman. Oke Bapak Ibu, adapun disiplin budaya, disiplin yang sudah ditempatkan tadi, yang datang dari dalam, yang dilahirkan oleh anak kita sendiri, tanpa adanya aturan yang datang secara dari luar, ini akan
membawa kepada budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, kembali kita kepada itu bahwa segala sesuatu yang kita lahirkan kepada anak, wujudnya nanti tetap lahir kepada pelajar Pancasila. Nah, inilah mungkin yang akan kita tuju juga melalui kurikulum Merdeka yang sudah kita jalankan Bapak Ibu. Jadi untuk budaya positif ini Bapak Ibu mungkin tidak semudah itu. Kenapa? Untuk membangun budaya positif sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan apa sebetulnya yang diinginkan anak? Kalau kebutuhan ini sudah dapat dicapai oleh anak, maka tercapailah yang namanya budaya positif. Nah, inilah dia Bapak Ibu yang maksud dengan budaya kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Bukan hanya murid kita yang membutuhkan ini, tapi kita juga membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Yang pertama yaitu kebutuhan bersifat bertahan hidup. Ya, ini mungkin lari kepada sandang pangan ya Bu ya. Sandang pangan, keamanan, kesehatan. Yang lebih dominan mungkin itu pada makanan. Yang kedua, kebutuhan perasaan akan diterima dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, kebahagiaan ya Bapak Ibu. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power. Oke. Yang mana dia bertahan hidup Bapak Ibu? Artinya siswa kita itu dikatakan dia sehat, dikatakan dia bahagia itu kalau terpenuhi kesehatan sandang dan pangannya. Dia merasakan ada rasa aman, baik itu dari gangguan manusia dan gangguan alam. Kira-kira anak kita sudah aman tidak dari itu Bapak Ibu? Untuk bertahan hidupnya. Kalau untuk bertahan hidup, kalau kita pinjam dan kita perhatikan sampai saat sekarang, tidak bisa kita diberikan maksudnya. Oh iya, sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, terus yang ketiga, merasa aman ketika kebutuhan mereka terpenuhi seperti makanan dan rasa aman ketika berangkat sekolah. Nah, mungkin ini agak parah di daerah kita ya Bapak Ibu ya. Rasa aman kemarin aja baru masih di sini Bapak Hasan Arif. Itu sudah ada terjadi yang namanya anak kita di iya, dia Bapak Bu yang di daerah iya di Begal. Berarti Bapak Ibu sekolah kita, anak-anak kita masih jauh dari rasa aman. Kenapa? Begal saja masih mampu menghadang anak-anak kita. Nah, itu mungkin dari kategori manusia Bapak Ibu ya. Terus tapi itu kan bukan lingkungan sekolah kita, itu kan ketika mereka pulang dari lokasi sekolah. Nah, ada lagi yang gangguan alam Bapak Ibu. Mungkin gangguan alam karena kita dekat dengan Rimbo Panti ya Bu ya. Ya, kemarin saja anak kita sudah ada tabrakan dengan, ya bukan tabrakan dengan manusia Bapak Ibu, tapi dengan monyet. Ya, ini salah satu gangguan alam dalam bentuk binatang. Mana gangguan alam yang lain? Adanya pohon bapak ibunya sudah bertengkar, tapi kita sampai anak di sekolah kita marah-marah. Nah, kita marah-marah tanpa kita melihat kebutuhan hidup anak itu seperti apa. Nah, ini sebetulnya di kajian budaya positif itu harus nampak Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu itu perasaan diterima. Jadi setiap murid itu ingin menjadi bagian yang berharga, baik itu di kelasnya maupun dari pihak sekolah. Yang kedua, kebutuhan untuk selalu terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan kelompok. Yang ketiga, siswa yang paling cuek Bapak Ibu, sebetulnya mereka butuh untuk diterima. Ya, sekolah kita banyak anak-anak kita seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita tidak menyalahi. Ya, kenapa jangankan cuek Bapak Ibu, matanya saja sudah 2 kali yang berkelahi hanya gara-gara wajah. Berarti ekspresi wajah ini masih banyak anak-anak kita yang belum menggunakannya sesuai dengan kodratnya. Tapi itu tidak bisa kita rubah Bapak Ibu, karena itu lahirnya dari dalam, ya datangnya dari sudah keturunan bisa jadi. Tapi mungkin Bapak Ibu, inilah budaya positif yang akan kita tularkan nanti kepada anak kita. Bagaimana budaya positif ini bisa mengalir dalam kehidupan di sekolah kita. Terus yang kelima, biasanya anak belajar karena suka pada guru. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang harus kita terapkan lagi.
ya sukanya itu dalam kategori seperti apa. Ya, nanti ada lagi nih Bapak Ibu, bukan suka mau dihambuang atau diapakan kita sebagai guru, tapi suka dalam konteks yang seperti apa sebetulnya diinginkan murid kita. Nah, yang ketiga itu kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Setiap murid itu harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Bebas menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri. Artinya Bapak Ibu, dalam pertemuan kita dengan anak, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka melakukan sesuatu yang menurut mereka benar, tapi setelah itu kontrol tetap ada di tangan kita. Nah, ini yang diharapkan anak-anak kita Bapak Ibu. Kebebasan bukan bebas yang sebebas-bebasnya, tapi dalam dasar kebutuhan untuk mandiri, otonomi, dan memberikan pilihan untuk mampu mengarahkan dirinya sendiri. Nah, ini juga merupakan suatu kebutuhan yang harus kita pahami yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan senang. Bapak Ibu, jangankan anak, kita juga butuh senang-senang ya Bapak Ibu. Kita ingin tertawa, kita ingin bahagia. Anak juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita sudah tahu, mungkin anak kita yang sering bercuak-cuak tidak karuan, yang jalan-jalan itu, oh berarti itu kebutuhannya kesenangan. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam hal ini konteksnya kita mungkin tidak akan marah lagi. Oh ya, ini loh anak saya, makanya kenapa terjadi yang seperti ini. Nah, jadi dalam hal ini mungkin Bapak Ibu, rasa senang ini harus kita kejar dulu. Kenapa? Dalam profil pelajar Pancasila ataupun dalam kurikulum kita, karena yang kita kejar itu adalah proses Bapak Ibu. Proses bagaimana menuntun dan menghamba kepada anak tadi. Jadi target untuk mencapai sebuah nilai itu kajinya tidak lagi yang diimbaskan sekarang, tapi bagaimana menghargai anak dalam kesehariannya, ini lagi yang akan dijadikan sebuah pola untuk kedepannya. Terus yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan power. Ya, di sini artinya Bapak Ibu, anak juga butuh diakui bahwa dia hebat, dia terakhir. Kalau bisa anak kita yang tampil di depan, kita menonton belakang, buat sebuah kegiatan. Ini pernah saya lakukan Bapak Ibu 2 tahun yang lalu. Mereka membuat PowerPoint luar biasa sekali Bapak Ibu. Ternyata ketika kita memberikan wadah kepada mereka, mereka menjadi seorang yang dianggap yang luar biasa. Dan itu memang mereka hadapi dengan sesuatu yang luar biasa, bahkan mengalahi kita sebagai gurunya. Kenapa? Karena ternyata di situ anak-anak butuh adanya sebuah power yang diakui oleh pihak sekolah ataupun pihak gurunya sendiri. Oke Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar tadi sebetulnya ini lagi kepada motivasi kenapa manusia melakukan perilaku yang seperti itu kan? Kenapa? Karena adanya dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar atau tidak, melakukan tindakan untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu. Nah, untuk motivasi ini ada yang dilakukan secara estrinsik. Anak-anak kita melakukan mungkin sesuatu yang lain, mungkin dia melakukan sesuatu itu menurut aturan hanya karena gara-gara takut dihukum, atau mungkin kalau melakukan sesuatu dorongannya karena ada imbalan. Nah, mana yang akan kita tuju dalam budaya positif adalah bagaimana anak-anak kita menghargai nilai-nilai kebajikan yang datang dari diri saya sendiri. Nah, mungkin dari sinilah Bapak Ibu kita melangkah kepada kegiatan kita melalui budaya positif. Jadi Bapak Ibu, dari modul yang kami pelajari, ternyata Bapak Ibu konsep disiplin yang gagal kita menurut kita itu adalah benar, ya aturan-aturan kita lakukan benar, tapi ternyata gagal. Terus penghargaan yang kita katakan itu benar, ternyata itu juga tidak berlaku. Kenapa? Ada sesuatu yang membuat anak ketika ini dilakukan. Contoh misalnya seperti hukuman, ketika anak disalahkan, disakiti, maka anak akan merasa tidak nyaman dan merasa takut. Selanjutnya, adanya penghakiman atau pemaksaan terhadap dirinya. Selanjutnya juga dia akan menyembunyikan kesalahannya tadi. Dia tidak jujur dengan dirinya lagi, sampai akhirnya anak tadi menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan ternyata juga Bu tidak efektif kalau ada hadiah. Kenapa? Di ujungnya nanti dari perankingan tersebut anak-anak akan menjadi tertekan bagi rankingnya yang di bawah. Oke Bapak Ibu, mana yang konsep disiplin dengan identitas sukses? Ya. Yang dikatakan
Konsekuensi itu adalah anak bertingkah laku dengan baik untuk kedepannya, mengajarkan tentang sebab akibat dari apa yang dilakukan anak. Artinya, ketika anak menumpahkan air misalnya Bapak Ibu, konsekuensinya apa kita berikan kepada anak? Ya, kalau anak menumpahkan air, konsekuensinya kamu harus membersihkannya. Ya. Atau mungkin ketika anak terlambat datang, anak disuruh, ya ini baru konsekuensi yang benar. Yang tidak benar mana? Ketika anak terlambat tapi anak disuruh lari keliling lapangan. Nah, ini tidak sesuai lagi ya Bapak Ibu, sesuai dengan konsekuensinya. Terus ketika siswa membuang sampah sembarangan, ya wajar kita untuk konsekuensinya menyuruh dia untuk membersihkan kelasnya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses, nah ini yang sebetulnya akan kita kejar itu Bapak Ibu, yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen ya Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam hal ini restitusi membantu siswa untuk jujur kepada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dan kesalahan yang dilakukannya. Restitusi adalah penawaran, bukan paksaan ya Bapak Ibu. Menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat untuk lebih baik lagi. Jadi intinya Bapak Ibu, di restitusi ini adalah mengaji anak secara intrinsik, ya datangnya dari dalam. Nah ini mungkin nanti juga yang akan kita kembangkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah mana dia ciri-ciri restitusi itu? Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama, siswa bukan menebus kesalahan tapi belajar dia dari kesalahan apa yang dia perbuat. Terus yang kedua, dia akan berusaha memperbaiki kesalahannya. Kalau kita memakai hukuman tadi Bapak Ibu hanya sekedar itu aja, mereka tidak akan menilai kebajikannya. Yang ketiga, menuntun anak melihat ke dalam dirinya sendiri. Ya, tapi kalau pakai aturan tadi Bapak Ibu atau hukuman, anak hanya sekilas daripada aturan yang terbuat. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan yang dilakukan, dan juga untuk mencari solusi dari apa yang sedang kita lakukan. Oke Bapak Ibu, ini adalah mungkin pembedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang hampir sama tadi Bu, yang kita ulangi lagi, bahwa setiap hukuman wujudnya nanti anak akan menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, anak akan mencari imbas dari apa yang dilakukannya. Sedangkan restitusi Bapak Ibu, inilah yang akan bagaimana dia mengulas tentang arti dirinya yang sebenarnya. Nah, artinya di sini kaji diri yang akan dia pahami. Oke Bapak Ibu, nah ini adalah 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kita di posisi yang mana sekarang nih? Posisi kita yang mana sekarang Bapak Ibu? Cenderung sebagai penghukum. Iya, cenderung sebagai penghukum. Betul Pak Mas? Saudara Pak, ini seperti itu yang terjadi. Harus diakui. Karena kita juga bagian dari itu. Iya, jadi salah aja seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menjawab posisi kita itu sebetulnya seperti apa di sekolah ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan buat kita Bapak Ibu tentang arti Saling hati-hati adalah satu, posisi kita posisi manajer pro dalam menghadapi masalah. ini Bu, posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ibu tidak akan kuat loh. Maaf, Bu. Nah, ini yang posisi kedua ya Bapak Ibu ya. Posisi merasa bermasalah. Naren, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf. Naren, Posisi kontrol sebagai teman ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu. Posisi pemantau Bapak Ibu atau posisi menilai. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Menghargai diri sendiri. 7.20. Ini adalah Selamat pagi, Bu. posisi manajer ya. Selamat pagi, Yang Naren. akan kita tuju nanti. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kira-kira 5 posisi kontrol yang kita lihat tadi, kita sering memakai yang mana? Kita jujur aja ya, kita memakai yang mana untuk posisi kontrol untuk di sekolah kita. Kalau diperhatikan, jadi kan semuanya itu kalau menurut yang Ibu laksanakan, Ibu laksanakan semuanya. Yang pertama kekerasan, setelah itu lembut sampai ujungnya. Tanyakan kapan dia lagi, siapa lagi yang akan membangunkan. Berarti kesadaran kepada anak semakin hari semakin meningkat. Dengan mengingatkan seperti itu, anak itu bisa berpikir positif, tidak menyudutkan mereka. Diberi nasihat selalu. Nasihatnya itu siapa lagi yang akan membangunkan? Atau begitu adalah tingkatannya. Itulah yang dikatakan positif. Terima kasih Ibu Hermadela. Ya alhamdulillah Ibu. Jadi kalau kita lihat dari kelima ini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, posisi teman, sampai akhirnya terakhir itu ada posisi manajer. Kira-kira dari 5 ini mana yang bagus menurut Bapak Ibu? Posisi manajer, alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di posisi manajer inilah nanti anak-anak akan menemukan nilai kebajikan yang sebenarnya, nilai yang datang dari dirinya sendiri, yang sifatnya bersifat intrinsik. Nah ini mungkin Bapak Ibu posisi manajer tersebut ya. Jadi anak-anak dibuat untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kita juga di sini mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang didapatnya. Nah, dalam hal ini suara tulus, bahasa tubuh juga tidak kaku. Nah, hasil yang akan kita temui nanti Bapak Ibu adalah siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri, siswa menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Siswa terbimbing untuk mengatur dirinya, siswa dikembalikan kepada kelompoknya untuk lebih terciptanya lingkungan positif, nyaman dan aman. Nah mungkin Bapak Ibu inilah mungkin yang agak menjadi kunci buat kita nanti. Andaikan ini bisa kita laksanakan melalui budaya positif ini, bagaimana menarik kebajikan yang ada daripada anak-anak kita untuk bisa melahirkan apa sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, sehingga dia merasa tidak lagi tertekan atau membuat sebuah ketidakjujuran dalam dirinya hanya untuk berkilah supaya dia aman dari hukuman. Oke Bapak Ibu, lanjut kita yang berikutnya. Nah, dari posisi kontrol yang sudah kita lihat tadi Bapak Ibu, ada penghukum. Ya kalau penghukum ini gawat juga ya Bapak Ibu ya. Kaji kasarnya Bapak Ibu, kalau sempat dia ngotot, dia duduk ke kursinya, dia coret-coret bukunya, dia coret-coret meja, ujung-ujungnya awas Ibu, beko di ujung jalan. Nah, tunggu balasan. Kalau ini sempat terjadi Bapak Ibu, ini yang akan menyulitkan kita nantinya. Alhamdulillah dari kelima posisi tadi Bapak Ibu, kita akan menuju ke sini, menuju kepada keyakinan kelas, yaitu mengapa kita mengambil keyakinan. Kenapa bukan kita bunyikan di sini adalah peraturan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berjalan, kita pakai helm. Kira-kira kita pakai helm itu untuk apa, Bapak Ibu? Iya, melindungi, ujungnya nanti untuk mencari keselamatan. Nah, ketika dulu ada zaman pandemi, kita disuruh pakai masker. Alhamdulillah ini Pak Mas juga masih pakai masker hari ini. Ya, kira-kira kenapa kita pakai masker, Bapak Ibu? Di rumah sakit masih pakai ya Bu Dike ya. Ya kita tidak dilayani Bapak Ibu kalau kita tidak menggunakan masker ke rumah sakit. Walaupun sekarang pandemi tidak berjalan lagi. Kira-kira apa yang
jawaban dari pertanyaan kenapa kita tidak pakai masker. Tentu untuk menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai inilah Bapak Ibu yang akan menjadi nilai kebajikan kenapa kita pakai helm, kenapa kita pakai masker. Bukan lagi karena ada tulisan dilarang masuk kecuali yang tidak pakai helm, dilarang masuk ke rumah sakit ini tanpa menggunakan masker. Tapi karena adanya kesadaran diri kita, makanya kita menggunakan helm untuk menjaga keselamatan kita dan menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Kalau nilai kebajikan ini sudah timbul Bapak Ibu, tidak ada lagi yang akan perlu terlalu banyak kita mengurusnya. Mungkin guru-guru BK tidak terlalu sibuk lagi untuk mengurus anak. Kenapa? Tanamannya itu sudah mulai datang dari intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri. Nah, inilah nilai kebajikan itu Bapak Ibu, menekankan kepada keyakinan seseorang untuk lebih termotivasi secara intrinsik atau keyakinan dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Betul ya Bapak Ibu, ya sebesar apapun, sebanyak apapun peraturan kita, ya dengan skor 100 nyatanya bebal bagi anak kita. Besok terulang lagi dan besok terulang lagi. Kenapa? Karena nilai kebajikan itu tidak tertanam di hati anak kita. Nah, yang berikutnya, peraturan tidak lagi dipandang sebagai polisi yang menakutkan, tetapi siswa digiring untuk tertarik pada peraturan yang sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai tujuan yang mulia yang dicita-citakan. Nah, inilah ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang akan kita wujudkan melalui nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan melalui nilai-nilai intrinsik kepada anak atau peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ya ini dia, untuk menuju kepada nilai kebajikan ini Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah keyakinan dulu Bapak Ibu yang kita sosialisasikan kepada kelas kita. Nah, bagi Ibu wali kelas, ini mungkin nanti bisa kita jadikan acuan. Nah, untuk sekolah ya, terutama ini mungkin ada Ibu guru BK kita di sini, mungkin nanti kita akan membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu tidak bisa dibuat oleh sekolah kita saja, tapi bagaimana kita menanamkannya kepada anak terlebih dahulu. Yang pertama, membuat forum mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat melalui kertas ide yang ditempel di depan tentang keyakinan perlu disepakati. Jadi anak-anak kita bebas menulis Bapak Ibu apa-apa kira-kira yang akan mereka tuliskan. Terserah mereka Bapak Ibu, karena ini akan dilahirkan oleh dirinya sendiri. Apakah dia mungkin mengatakan dilarang berjalan, tidak meribut, tidak mengganggu teman. Nah, ini adalah semacam forum untuk anak mencurahkan pendapatnya. Yang kedua, kita catat Bapak Ibu semua yang sudah disampaikan anak-anak tadi, kita tulis di kertas besar atau karton supaya ini bisa dilihat oleh semuanya dan tidak hilang begitu saja, karena ini adalah hasil karya anak kita. Selanjutnya, menyusun keyakinan kelas ini sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif Bapak Ibu dengan yang positif. Nah, kira-kira negatif yang mana Bapak Ibu? Dilarang berjalan-jalan, dilarang mengganggu teman, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Atau ini ada, jangan terlambat datang sekolah. Berarti kata jangan, dilarang itu adalah kata yang ya negatif yang membuat orang termotivasi mungkin ya Bapak Ibu untuk berbuat lebih ekstrim lagi. Tapi kita ganti dengan kata datanglah tepat waktu, ya, berjalanlah di koridor dengan tenang, atau berjalanlah dalam kelas. Kenapa anak-anak kita kan kadang-kadang lari-lari juga Bapak Ibu di dalam kelas? Ya mungkin karena itu tadi ada dorongannya tadi, sifat dasarnya mau senang. Jadi itu dasarnya tadi Bapak Ibu. Jadi kita tidak juga bisa menyalahinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ya pembuatan tadi kita tinjau ulang lagi Bapak Ibu. Kita tinjau ulang lagi supaya ini sudah menjadi paten sebuah keputusan kelas. Setelah itu kita sepakati dengan keyakinan yang betul-betul diulang lagi kepada siswa, karena ini adalah produk mereka. Andai kata nanti dalam kegiatan ada yang menyalahi, kita menyuruh anak untuk kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibangunnya. Nah, yang keenam Bapak Ibu, dari keyakinan kelas yang sudah dia buat tadi, kita buat tanda stempelnya sebuah persetujuan. Berarti nanti akan ditandatangani oleh anak tersebut daripada kegiatannya tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin yang sudah
kami coba ya Bapak Ibu ya, melalui modul 1.4 ini kita sudah bergerak ini ya melalui kesepakatan kelas. Mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas boleh juga melakukan ini di awal pembelajaran tahun ajaran baru ya, melakukan tulis kesepakatan kelas yang dibuat langsung oleh anak atau peserta didik kita dan langsung nanti ditempel dan dijadikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah ini dia Bapak Ibu, mereka sangat antusias sekali ketika melakukan kegiatan pembuatan keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelasnya. Dan dalam hal ini kita tetap sebagai pemantau Bapak Ibu supaya betul-betul lahir dari diri anak apa bentuk keyakinan itu yang betul-betul mereka lahirkan sendiri tanpa adanya campur tangan kita. Kita hanya sebagai saksi di sini nanti apakah ini akan mereka langgar. Nah kalau mereka langgar maka apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Nah ini dia segitiga restitusi. Nah ini dia Bapak Ibu, segi restitusi ini nanti akan menjawab nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanam kepada anak-anak, yaitu suatu proses dialog penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat membantu murid mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini dia yang segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ini nanti kita akan membawa anak dalam 3 macam pertanyaan atau 3 macam programnya. Yang pertama menstabilkannya dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah dari anak kita tersebut, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah keyakinan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan sekolah yang sudah ada pada sekolah kita nanti bisa kita pertanyakan lagi melalui segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ini ada sedikit contoh mungkin bisa kita jadikan sebagai melihat daripada segitiga restitusi tersebut Bapak Ibu. Ya pasti, siang sana. Ya Pak. Sudah lama lagi bicara. Akan penerapan segitiga restitusi. Ini tipe anak kita sekali ini Bapak Ibu. Siang sana. Ya Pak. Sudah lama lagi bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pak, ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, tanpa harus kita guru anak kita marah-marah, ternyata dia sudah menemukan sendiri ya Bapak Ibu, dan bahkan menyelesaikan sendiri daripada apa masalah yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu, inilah identitas nanti akan kita jalankan ketika anak kita. Memang Bapak Ibu ini memang agak jauh Bapak Ibu, kita masih mencoba, apalagi di kelas-kelas yang ekstrim seperti kelas-kelas kita ya Bapak Ibu. Nah mungkin kita coba, alhamdulillah Bapak Ibu saya sudah pernah mencobakannya ini langsung, bukan hanya sekedar untuk contoh ya Bapak Ibu. Ketika anak yang itu ke itu juga yang terlambat, kita coba merestitusinya. Ada suatu kebahagiaan buat saya Bapak Ibu ketika ini saya contohkan, dan tanpa sengaja mereka malu sendiri dan menjawab sendiri. Kita terlibat terus dengan pergelutan segitiga restitusi ini. Mungkin ke depan pengimbasan daripada kegiatan ini Bapak Ibu mungkin bisa lebih melihatnya lagi Bapak Ibu, karena semua ini ada tersebar dalam pendidikan Indonesia Merdeka Belajar. Jadi tidak ada yang tertutup sekarang Bapak Ibu, asalkan kita mau membukanya. Mungkin Bapak Ibu itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf Bapak Ibu, mohon maaf karena ini juga kita sifatnya juga masih belajar. Mudah-mudahan ke depan ini lebih baiknya. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Herni Sofina sebagai guru bergerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Panti. Kemudian masuk kita kepada acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada para hadirin kita persilakan untuk melakukan tanya jawab sekiranya di dalam pembelajaran di kelas kita menemukan hal-hal yang belum tersampaikan pada video yang telah kita lihat tadi. Nah, jadi mungkin di sini sebagai wadah kita untuk sama-sama belajar dan mencari solusi terhadap masalah kita yang kita hadapi sehari-hari. Kepada Bapak Ibu hadirin kami persilahkan. Videonya kan sudah ada. Oke Bapak Ibu, kalau ada Silakan karena kita akan masuk sesi berikutnya. lanjut adalah Oke, kalau hari ini bos nih. Ini bos nih. lanjut adalah gimana sesi ini masih dalam Kok 5? Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Dari paparan beberapa yang sudah Setengah jam tadi mati kan? Setengah jam mati lagi, udah 2 kali mati. Berarti udah 1 jam tuh. Nampaknya kalau kita bawakan ke diri kita seorang guru, dari kurikulum yang merdeka itu semuanya yang dimerdekakan mereka itu, tapi dimerdekakan mereka itu ada kuncinya yang lebih kuat, yang lebih erat dari kita seorang guru. Kita tidak boleh dengan emosi saja untuk menyampaikan apa yang ada kesalahan bagi sang anak. Kita harus membimbing dia, walaupun kita ada dengan sifat emosi ataupun beberapa kali kesalahan pada anak, tapi kita tetap mengarahkan anak itu ke yang positif. Tadi yang kita tonton dari yang positif itu, nampak anak itu sudah kesal, yang sang guru sudah kesal, tapi dari bahasa atau kata yang kita keluarkan itu tetaplah menimpa dari segi positifnya yang sudah kita tonton tadi, menjadikan pedoman, menjadikan sebagai
wejangan dan panutan supaya kita menyadari kepada diri kita sendiri, sudahkah saya berbuat seperti itu? Kalau dia yang menjawabnya bukan orang lain, diri kita sendiri juga. Kita berubah dan anak pun tambah berubah ke yang positif. Dia walaupun bersalah tapi ujung-ujungnya dia tidak akan merasa bersalah lagi. Cuma itu dari ibu walaupun bertanya dan memberikan solusi jalan keluarnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Manara. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu yang telah memberikan sedikit solusi mungkin terhadap masalah-masalah yang kita hadapi selama di kelas mungkin ya. Lanjut kepada acara berikutnya, kegiatan penutup. Mungkin sampai di sinilah kegiatan kita dalam acara diseminasi guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 1 Pati oleh Ibu Herni Solvina SPD. Mungkin semua materi yang telah dipaparkan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan kita terapkan selama di kelas dalam menghadapi anak-anak didik kita. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah dan menjadi manfaat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hadirin. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan sebagainya. Untuk itu kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.